Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada kehidupan yang lebih berarti dibanding kehidupan yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah hidup yang Tuhan maksudkan ketika Dia memberikan kita kehidupan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pertanyaan yang selalu perlu bagi kita untuk kita renungkan, yaitu saya hidup ini untuk menyenangkan siapa? Saudara, mengapa demikian? Karena hidup menyenangkan siapa itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup hanya menyenangkan Tuhan. Saudara, ketika dikatakan kita hidup hanya menyenangkan Tuhan, saudara pastilah hidup yang seperti itu, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di dunia ini ada banyak orang yang juga tidak paham sebetulnya hidupnya ini untuk menyenangkan siapa. Ada orang yang mempunyai pikiran yang mulia, maka mereka berpikir hidup ini adalah untuk menyenangkan orang lain. Namun saudara, kita menemukan juga betapa banyak orang berusaha menyenangkan orang lain dan dia tidak bisa hidup di dunia ini. Atau ada orang yang berusaha menyenangkan orang lain, tapi pada akarnya sebetulnya dia sedang mencari kesenangan dirinya sendiri. Saudara, bukankah hal-hal itu yang kita bisa saksikan di dunia ini? Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita hidup menyenangkan Tuhan. Karena dengan demikian bukan hanya apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan di batinnya kita. Saudara, di dalam masa-masa yang telah dilewati oleh orang-orang percaya, maka kita melihat bagaimana orang percaya juga mengalami penderitaan, kesulitan, karena kekuasaan, karena politik, untuk menyenangkan orang banyak, untuk mencari kepentingan sendiri, dengan mengorbankan orang-orang Kristen. Saudara, bagaimanakah orang Kristen menyikapi hal-hal yang seperti itu? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke hadapan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah bersegera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan mereka bersama pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes yang dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan kita baca adalah Herodes Agripa. Ia adalah cucu dari Herodes Agung. Dan Herodes Agripa ini membunuh Yakobus, saudara dari Yohanes. Dan ketika ia tahu bahwa apa yang dia perbuat itu menyenangkan orang-orang Yahudi, maka dia melanjutkan tindakan jahat dia dengan menangkap Petrus dan memenjarakan dia. Saudara, ia lakukan semuanya itu adalah untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Namun sebetulnya bukan tujuan itu. Tetapi tujuan yang sangat utama adalah supaya ia mendapat dukungan dari bangsa Yahudi kepada kekuasaannya di Yudea. Saudara, orang-orang percaya tidak memiliki dukungan dari kekuasaan. Saudara, bagaimanakah orang percaya dapat tetap melayani? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, 'Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi.'" Saudara, Petrus ditangkap oleh Herodes Agripa adalah untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Dan itulah yang diharapkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Kristen, khususnya pemimpin-pemimpin Kristen. Saudara, Petrus ditangkap dan ditahan dengan pengawalan yang sangat ketat, sehingga saudara tidak ada kemungkinan dia untuk lolos dan lari keluar, sambil Herodes Agripa menunggu pasca itu lewat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika Petrus tertidur, diapit oleh 2 penjaga dengan dirantai. Saudara, malaikat Tuhan membangunkan dia dan melepaskannya dan melewati beberapa pintu sampai ke pintu gerbang kota. Saudara, Petrus merasa itu seperti penglihatan, tetapi itu adalah kenyataan. Saudara, apa yang saya bacakan bagian firman Tuhan, itulah yang Petrus katakan. "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Saudara, Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku
dari tangan kekuasaan dan dari orang-orang mayoritas yang hendak membinasakan Petrus. Saudara, masih ingatkah saudara apa yang ditulis dalam firman Tuhan dalam kitab Roma? Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya harus sepenuhnya sadar bahwa yang mendukung, yang menopang, yang melindungi, yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya bukan kekuasaan dunia ini, tetapi kuasa yang maha tinggi, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan aku memberikan engkau Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang Kristen melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, saudara, kita tidak boleh lupa, Tuhan ada di pihak kita. Dia bekerja di dalam hidup kita. Dan saudara, tidak ada segala sesuatu dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan menghendaki, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Seberapapun besar kuasa daripada seseorang di dunia ini, saudara, bagi Tuhan itu adalah masalah kecil. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita tetap melaksanakan panggilan Tuhan, memberitakan Injil ke segala makhluk, karena Tuhan, Dia ada di pihak kita. Yang kedua, saudara, manusia berusaha dengan kuasanya membatasi Injil. Tetapi justru Tuhan membuat Injil semakin tersebar luas. Firman Tuhan berkata begini, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Saudara, apa yang kita baca bukankah sebuah kontradiksi, bukan? Di satu pihak Herodes sedang mencari kekuasaan, mencari dukungan dengan mengorbankan orang-orang Kristen. Dengan memenjara Petrus, dengan memenjara orang Kristen sehingga Injil terbelenggu, sehingga Injil terhambat. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun dari peristiwa ini kita belajar satu hal. Bahwa ketika kekuasaan manusia mencoba membatasi Injil, justru Tuhan memakai semuanya itu untuk membuat Injil semakin tersebar luas. Saudara, Herodes dengan senang hati dipuja-puji oleh masyarakat, dan karena itulah yang dia rindukan. Bahkan mereka berkata, ini suara Allah, bukan suara manusia. Saudara, bukankah itu yang menjadi cara berpikir orang-orang Romawi? Bahwa sebuah kekuasaan adalah titisan daripada dewa. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mau memberitahukan siapakah dia. Saudara, disitulah Tuhan memberitahukan, Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah Tuhan melalui peristiwa yang diharapkan oleh Herodes justru menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh Herodes. Karena firman Tuhan tersebar luas. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini bisa bergerak dengan cara yang mungkin membuat kita kecil hati. Tetapi saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup membalikkan apa yang diharapkan dunia menjadi apa yang tidak diharapkan dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar dari gereja mula-mula. Bagaimana mereka bersandar Tuhan. Bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka berani memberitakan Injil. Meskipun di dalam tantangan yang kuat, doa mereka adalah biarlah mereka didapat kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, biarlah itu menjadi doa kita. Apapun kesulitannya. Karena kita tahu, saudara, segala sesuatu tidak ada yang dapat menahan Tuhan untuk bekerja. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, membuat mata kami celik bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Jikalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak satu kekuasaan yang sanggup menahan Injil-Mu. Mereka bisa saja menangkap orang Kristen, tapi Injil Tuhan makin tersebar kemana-mana. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.